Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Smart, perkenalkan nama saya Sartika Yulianti Pakpahan dengan NIM 5203122018, merupakan salah seorang mahasiswi dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Medan. Adapun tujuan pembuatan video saya kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah diagnosa kendaraan, yang dimana pada video ini saya akan membahas mengenai diagnosa menggunakan alat scanner. Baik, bisa teman-teman lihat di samping, diagnosa menggunakan alat scanner. Tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman sekalian mengenai apa sih itu alat scanner. Scanner adalah suatu alat yang digunakan untuk men-scan suatu mobil yang sudah dilengkapi dengan suatu sistem atau electric fuel injection dengan cara mendapatkan data dari ECU suatu mobil tersebut dan ditampilkan di layar scanner itu sendiri. Engine scanner ini merupakan scan ataupun analisa mesin injeksi yang berfungsi untuk mencari kerusakan pada mesin injeksi dengan cara men-scan data dari ECU unit. Untuk kecepatan scan tentu jauh lebih cepat dibandingkan berpikir dengan manusia, karena engine scanner ini dapat membaca data error yang dikirim ECU unit dengan cepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa sih fungsi sebenarnya dari alat scanner. Untuk mendeteksi, fungsinya itu adalah untuk mendeteksi kerusakan sistem elektronik kendaraan, terutama yang berhubungan dengan input sensor. Jadi sistem elektronik untuk kendaraan banyak macamnya, misalnya untuk mesin atau EFI, untuk rem atau ABS dan EBD, ada untuk mobil atau BCM, untuk transmisi ada TCU, ada IGS, dan untuk sistem AC dan juga power steering. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di sini bagaimana sih keuntungan dari penggunaan alat scanner. Salah satu keuntungan dengan menggunakan alat scanner itu dia adalah bahwa alat scanner ini ataupun yang biasa disebut dengan scan tool dengan basis PC maupun laptop adalah ada kalanya data atau streamnya dilengkapi dengan grafik. Meskipun jenis handheldnya itu juga ada yang dilengkapi dengan data stream atau data grafik, tetapi karena layar PC-nya itu lebih lebar, memungkinkan pembaca grafiknya itu lebih jelas dibandingkan dengan tipe handheld. Adapun keuntungan lain bahwa alat scanner ini ataupun snapshot ini adalah informasi yang dapat direkam ataupun disimpan dalam scan tool ketika kendaraan menyimpan kode kesalahan yang sifatnya terputus ataupun hubung secara berkala dan terperbaiki dengan sendirinya sehingga ECU tidak sempat menyalakan mil. Selanjutnya, pada slide berikutnya saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara penggunaan alat scanner. Yang pertama, hubungkan unit scanner dengan soket diagnostik kendaraan melalui kabel DLC dan selanjutnya soket adaptor yang telah disediakan dalam paket pembelian. Untuk pencarian di mana letak soket diagnostik kendaraan, ikutilah langkah-langkah yang akan saya jelaskan berikut. Yang pertama, jika dia Toyota, letak diagnostiknya ada di ruang mesin 17 pin atau di bawah dashboard 16 pin. OBD 16 pin itu biasanya digunakan pada kendaraan muda tahun 2000-an ke atas, misalnya seperti Innova, Avanza, Rush, Fortuner, Yaris, dan lain-lain. Sedangkan untuk 17 pin adaptor biasanya digunakan mobil yang agak tahun tua, misalnya Kijang, ada Corona, ada Cressida, Svaluna, dan lain-lain. Selanjutnya ada Honda. Honda letak soketnya semuanya ada di dashboard dalam, hanya untuk mobil lama menggunakan 3 pin soket, dan letak soketnya di depan penumpang agak ke kanan atau sebelah kiri. Mobil yang masih menggunakan soket ini biasanya seperti Vario, Genio, ada Legend dan lain-lain. Sedangkan untuk mobil yang baru biasanya menggunakan soket OBD 16 pin, misalnya mobil Jazz, ada City, New Civic, New Accord, dan sebagainya. Letak soket OBD 16 pin ini ada di depan pengemudi. Selanjutnya, jika dia Suzuki ataupun Daihatsu, kedua tipe mobil ini sudah menggunakan adaptor soket OBD 16 pin dan letak soketnya di mobil ada di bawah dashboard kemudi atau agak ke kiri. Selanjutnya, jika dia Mitsubishi, mobil ini letak soketnya juga ada di dashboard
kendaraan di bawah kemudi, namun ada menggunakan OBD plus 12 pin dan OBD 16 pin saja. Kedua tipe soket ini juga telah disediakan dalam paket JBT. Selanjutnya, ada Mazda. Mobil ini juga menggunakan dua tipe diagnostik soket, yaitu 17 pin atau letaknya di ruang mesin dan 16 OBD pin. Dan OBD 16 pin atau letaknya di dashboard di bawah kemudi. Sedangkan mobil yang terbarunya sudah menggunakan soket CAN OBD. Selanjutnya untuk BMW juga menggunakan dua tipe soket diagnostik soket, yaitu 20 pin bulat yang ada letaknya itu di ruang mesin dan ada OBD 16 pin yang terletak di dashboard di bawah kemudi. Selanjutnya ada Mercedes-Benz menggunakan 4 tipe adaptor soket, yaitu 36 pin bulat dan 8 pin kotak dan juga 16 pin kotak. Semuanya itu ada di ruang mesin, sedangkan satu tipe lagi dari OBD 16 pin ini berada di ruang. Masih tetap pada lanjutan cara penggunaan alat scanner itu. Setelah kita menghubungkan scanner tersebut dengan mobil lewat soket-soket adaptor tersebut, maka putar kunci kontak ke posisi on. Selanjutnya tekan tombol power scanner atau warna merah itu sehingga unit scanner hidup. Selanjutnya tekan tombol OK, kemudian pilih jenis mobil dari benua mana. Benua misalnya kalau di Asia, apakah dia Jepang, Korea, Malaysia, Cina. Misalnya kalau di Eropa, apakah dia Jerman, Italia, or Prancis, atau juga mobil dari Amerika dan lain-lain. Gunakan tombol anak panah naik turunnya. Selanjutnya, pilih auto diagnosis, kemudian pilih sistem elektronik yang akan dites, misalnya engine, transmisi, rem, dan sebagainya, lalu tombol OK. Dari pemilihan deteksi sistem tersebut akan muncul DTC, clear DTC, data stream, dan lain-lain. Selain daripada cara penggunaannya, saya di sini akan berbagi informasi kepada teman-teman bagaimana sih tips menggunakan alat scanner ini pada mobil. Yang pertama, gunakan alat scanner ini dengan urutan yang benar. Mulai dari memasang soket adaptor di mobil, kemudian menghidupkan kunci kontak, baru menghidupkan scannernya. Selanjutnya, langkah-langkah men-scan kendaraan tersebut mulai dari memilih benua pembuatan kendaraan, baik Asia, Eropa, dan dilanjutkan dengan negara pembuatan kendaraan tersebut. Jika sudah memasuki nama merek kendaraan, pasti type soket yang akan dipakai kendaraan tersebut. Selanjutnya, jika ingin menghidupkan kendaraan, matikan dulu scanner tersebut. Selanjutnya, masih tetap pada diagnosa menggunakan alat scanner ini, yaitu pada topik cara perawatan alat scanner. Jadi, selain daripada keuntungannya, alat scanner ini juga harus dirawat teman-teman dengan cara perawatan tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara merawatnya. Yang pertama, karena alat scanner mobil ini merupakan komponen yang cukup mahal ya, sekitaran 8 juta ke atas, maka perlu melakukan perawatan untuk membuat scanner mobil dapat bertahan dalam waktu yang lama. Jadi dapat menjauhi alat scanner ini dari berbagai jenis medan magnet yang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem scanner. Hal ini penting dalam perawatan scanner mobil sendiri, yaitu memastikan bahwa selalu membersihkan scanner mobil setiap setelah digunakan. Jadi itu sangat penting ya teman-teman dalam perawatan alat scanner mobil ini, karena dengan harga yang cukup mahal, kita harus lebih teliti dalam bagaimana perawatan alat scanner ini agar dapat berfungsi dengan baik dan dapat bertahan dalam waktu yang lama. Hal tersebut akan meminimalkan adanya komponen magnet maupun debu yang menempel pada scanner dan membuat kinerja scanner itu akan berkurang. Baik, tadi saya telah menjelaskan bagaimana fungsi, bagaimana keuntungan, tips penggunaan, cara penggunaan, apa saja yang perlu diperhatikan, serta bagaimana cara merawat alat scanner. Dan sekarang masuk pada penutup, yaitu kesimpulan. Berdasarkan paparan materi yang telah saya jelaskan, maka dapat saya simpulkan pada materi kali ini. Yang pertama, bahwa scanner itu adalah suatu alat yang digunakan untuk men-scan suatu mobil yang sudah dilengkapi dengan suatu sistem, yaitu EFI atau Electric
electric full injection dengan cara mendapatkan data dari ECU suatu mobil dan ditampilkan di layar scanner itu sendiri. Yang kedua, engine scanner merupakan scan analisa mesin injeksi yang berfungsi untuk mencari kerusakan pada mesin injeksi dengan cara men-scan data dari ECU unit. Untuk kecepatan scan tentu jauh lebih cepat daripada pikiran manusia, maka engine scanner ini dapat membaca data error yang dikirim dari ECU unit dengan cepat dan dikatakan bisa menjadi salah satu alat yang sangat efektif dan efisien penggunaannya di mobil. Fungsi dari scanner mobil ini adalah untuk melakukan pengecekan pada kerusakan mesin suatu sistem elektronik dari mobil. Dengan adanya scanner ini, maka mekanik mobil itu maupun penggunaan mobil akan lebih mudah mendeteksi adanya kerusakan. Dalam semua kasus, jika pengemudi mengalami masalah dengan lampu kepala misalnya yang redup dan mati, dapat disarankan untuk memeriksa dan memperbaiki tersebut ke teknisi yang lebih terlatih maupun mekanik yang lebih berpengalaman. Selain itu, keuntungan daripada alat scan ini, dia dilengkapi dengan basis PC maupun laptop, yang dimana adalah data stream yang dilengkapi dengan grafik. Selain itu, tetapi karena layar PC-nya lebar, memungkinkan pembacaan grafiknya lebih jelas dibandingkan dengan tipe handheld. Karena scanner mobil merupakan komponen yang cukup mahal, maka perlu dilakukan adanya perawatan teman-teman seperti yang telah saya jelaskan tadi, agar dapat bertahan dengan waktu yang lama. Hal yang sangat penting dalam perawatan ini yaitu membersihkan scanner mobil setelah digunakan, sehingga dengan demikian meminimalkan adanya komponen magnet maupun debu yang menempel pada scanner dan mengurangi kinerja scanner itu sendiri. Baik, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir tanpa adanya skip. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan maupun tutur kata yang salah dalam penyampaian materi pada topik diagnosa dengan menggunakan alat scanner ini. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.